Ya ini internetnya di kampus saya ini lagi gak oke kok akhir-akhir ini. Saya lanjutkan nggak apa-apa ya, nanti bisa lihat di kalau ada yang mau ditanyakan langsung bertanya Mbak Mas. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Nah, ini ada tingkat keterlibatan karyawan, ada suggestion involvement, job involvement, sama high involvement. Ada yang tahu kah itu apa? Iya, personalia itu kan sumber daya SDM toh. Bagian personalia itu bagian SDM biasanya. Itu untuk merekrut karyawan. Kan mereka kan dulu biasanya kan orang-orang yang SDM itu backgroundnya pasti dari psikologi. Mayoritas dari psikologi kan mereka belajar gimana kayak apa ngetes orang itu gimana, mereka juga belajar. Jadi bagian perekrutan karyawan bisa bagian personalia. Nih, tingkat keterlibatan karyawan. Suggestion involvement itu apa, job involvement itu apa, high involvement itu apa. Ada yang tahu? Suggestion, rekomendasi. Pegawai memberi saran. Ya, jadi pegawai membuat rekomendasi melalui program-program yang telah diformalisasi. Jadi ini itu tadi. Jadi karyawan kan kayak yang saya bilang beberapa kali sebelumnya, karyawan itu yang berhadapan langsung sama konsumen. Nah, kan mereka yang tahu gimana konsumen itu seperti apa. Ya itu makanya dia bisa memberi masukan ke perusahaan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perusahaan. Misalnya ada menu makanan baru, misalnya konsumen tiba-tiba tanya, ada nggak makanan menu ini, misalnya lagi pingin kan, terus oh nggak ada. Nah itu kan menu seperti itu kan bisa disampaikan ke perusahaan oleh karyawan kan. Mungkin
kedepannya bisa dibikin menu seperti itu yang sesuai dengan yang dicari sama konsumen tadi. Suggestion, jadi memberi masukan. Oke, kalau job involvement itu keterlibatan apa? Kalau Mbak Nani dalam pekerjaan. Nah, di sini mempresentasikan pembukaan yang dramatis dari konten pekerjaan. Oleh karena itu pekerjaan didesain agar pegawai dapat menggunakan lebih luas. Ini kalau contohnya di sini perusahaan yang lebih kompleks kayak rumah sakit sama maskapai penerbangan di mana pegawai tidak dapat mengerjakan segala hal yang meliputi pelayanan. Job involvement seringkali pekerjaan diselesaikan bersama dalam tim. Ini dengan adanya ya, jadi harus, karena ini lebih kompleks di sini keterlibatannya dalam pekerjaan itu biasanya dilakukan secara tim, jadi bersama-sama. Karena kayak misalnya dokter harus dibantu sama siapa, dokter pasangannya siapa, suster kan. Nah itu harus bekerja bersama-sama jadi dalam tim. Terus kayak maskapai penerbangan misalnya pramugari, ada pilot, itu kan bersama-sama. Satu istilahnya nyetir pesawat, yang satu melayani konsumen gitu. Jadi pekerjaannya, keterlibatannya lumayan dalam pekerjaan itu. Jadi dalam tim kan, kalau kita bekerja individu sama tim sama apa beda? Ketika mbak-mbak ngerjain tugas individu sama tugas tim sama apa beda? Kalian lebih suka yang mana? Tim. Kenapa kok lebih suka tim? Kalau Mbak Dewi Yuliana, kenapa kok tergantung? Enak bisa diskusi. Iya, memang lebih enak kan kerja kelompok. Cuman ada juga tipikal orang yang lebih suka kerja individu. Mungkin kalau misalnya kerja kelompok itu kan terlalu banyak pemikirnya, jadinya nggak nemu-nemu. Kadang juga bisa tergantung. Kalau bisa ngeblend satu sama lain ya enak, tugas bisa cepet selesai. Tapi kalau nggak ketemu maksudnya yang satu pengennya A, yang satu pengennya B, nggak ketemu yang bisa aja tugasnya nggak selesai kalau kayak gitu. Jadi kan tergantung, harus bisa ngerti satu sama lain. Jadi kalau high involvement itu keterlibatannya tinggi. Jadi si karyawan itu nggak cuman melakukan tugasnya aja, tapi dia juga tahu gimana kalau ada masalah itu harus diselesaikan seperti apa. Terus kalau misalnya bekerja dalam tim seperti apa, kalau udah pengambilan keputusan itu harus gimana langkah-langkahnya, itu lebih keterlibatannya lebih tinggi ya kalau high involvement. Jadi kan high kan tinggi, involvement keterlibatannya itu gitu. Jadi kayak karyawan ya sudah benar-benar bagian perusahaan, melebur satu sama lain sama